Selamat datang kembali lagi di King Kong. King Kong. Edisi Woman Support Woman. Lu kata OSIS. Oke, kembali lagi di sini ada gue Kevin. Saya Maria. Kok tiba-tiba kecil suara lu? Kan aku emang lemah lembut. Di episode yang sebelumnya enggak? Saya Maria. Nah, jangan sampai beda episode. Ini upload dulu mas kan? Ya gitu dong. Kita udah lama banget nge-take King Kong. Dan terakhir kali King Kong itu hostnya bukan gue. Kebetulan gue lagi kejebak di halte ada Malik yang kalau teman-teman masih nginget waktu itu ya. Dan kali ini kita apa? Iya. Dan kali ini kita mau ngebahas sesuatu yang spesial. Apa yang kemarin spesial kali ini? Nih ada di tengah kita berdua. Kenalin. Silakan perkenalkan diri. Nama gue Angel. Nama gue Yusuf, biasa dipanggil Jadit. Kok Yusuf? Jal, lu kata mau ketawa Jal di awal Jal. Nggak, katanya gini. Kalau kata dosen gue masih Iqbal. Kalau kita memperkenalkan bukan mereka yang memperkenalkan namanya. Iya, jadi namanya Angel teman-teman. Ini namanya Yusuf aka Ubay. Bisa dipanggil Ubay. Salam kenal. Ini sebenarnya orang dalam ya? Iya, order. Iya. Lu boleh dijelasin nggak posisinya apa di podcast ini? Emang harus dijelasin? Silakan. Lo kalau baca di description box di bawah ini, lo baca-baca pasti ada namanya. Selalu ada. Ya di podcast gue sebagai manager and kreatif. Gue juga sama kayak Angel. Apa? Ngomongnya Manager keras. Iya. Keras. Nah, kita spesial kita belum pernah ya. Vin, kita udah pernah belum sih Gestara 2? Baru kali ini Gestara 2 ya. Nah, ini spesial. Ini Gestara 2. Kira-kira kita mau bahas apa sih? Kita mau bahas gimana pengalaman mereka berdua, para kakak-kakak ini selama perjalanan Ke Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Iya, betul. Oke, sebenarnya gini, gue mau nanya dulu, Nusa Kambangan itu sebenarnya agenda apa sih sebenarnya? Agenda. Sebenarnya ada apa dong Nusa Kambangan dan kenapa Nusa Kambangan? Bagaimana awal terbentuk agenda Nusa Kambangan? Sejarahnya. Iya, ini kalau bisa bantu jawab nggak apa-apa. Bisa terbentuk ya. Siapa yang mau jawab? Ya enggak, kalau yang diceritain bapaknya itu Nusa Kambangan itu terbentuk karena kan dulu tuh pada masa VOC kan gak ada tahanan gitu, maksudnya gak ada tempat buat Nahan. menahan orang-orang kayak gitu. Iya. Baru didapatlah satu pulau ini, akhirnya Pulau? kayak iya Pulau Nusa Kambangan itu kan tuh pulau. Bisa. Wow. Iya terpisah. Kan asal Wow. bandnya Indonesia katanya. Iya. Iya benar, jadi Saya baru tahu Fu. jadi ku nanti sih, jadi ya karena nggak ada tempat itu, jadi VOC kayak berinisiatif untuk membuat tempat itu. Oh. Sudah deh. Oke, pada tahun 1831 budak-budak itu nanti kayak budak-budak Jawa itu kan itu budak Jawa. dikumpulin buat membangun itu. Oke. Wah, kalau saya bapaknya cerita. Oh, berarti kalau storytelling dia tipe kalian yang nyimak nih. Iya. Oke, kalau boleh diceritain dong dari awal. Ini perjalanan lu ke Nusa Kambangan gimana tuh perjalanannya? Proses perjalanan. Nih, jadi tuh perjalanan kita dari Jakarta ke Persiapan dulu. Iya. dari Nusa Kambangan. Dari sini ke Jakarta ke Nusa Kambangan. Dari sini ke sono nih aja. Enggak apa-apa. Itu tuh kita berangkat jam 2. Nah, jam 2 siang dong. Sore ya. Iya. Habis itu kita pertama lewat jalur Pantura tuh. Iya. Habis itu turun ke bawah ke selatan. Anjir. Sampai Cilacap. Cilacap. Lu alun-alun enggak? Enggak, Alun-alun Cilacap. di Masjid Agung Iya, di situ. Cilacap kita. Oh, oke. Sebelahnya lapas kelas 2B Cilacap. Oke. Dan itu ada pengalaman yang ini nggak berkesan atau nggak selama perjalanan lu kan satu bus kan ya? Iya. Iya. Ada yang pengalaman yang seru nggak? Angel dulu ya atau nggak? Siapa dulu? Enggak ada sih. Katanya ada yang coba. Siapa lalu lalang gitu di bus enak jalan-jalan itu kan berjam-jam kan lu bisa lalu lalang dari sini nggak busnya? Enggak ada. Nah, sayang sekali. Yang enaknya tuh kan kita bus 3 tuh dapat tour guide namanya Bulala ya, dari Wiyata Tournya itu. Nah, Bulala itu dia gimana ya? Maksudnya kalau ada tempat-tempat yang bagus dikit pasti dia ceritain tuh sejarahnya gimana. Jadi kita di jalan ya nggak bosan juga dan orang-orangnya juga asik, jadi ya putar lagu, nyanyi. Iya. Gitu-gitu. Dan yang pengen gua pertanyakan satu, kenapa cewek duduk di belakang dan cowok duduk di depan? Soalnya cowoknya cukup. Tuh. Enggak. Pertama tuh Kan itu kebalik banget itu. kalau gue pribadi nyarinya tempatnya luas. Jadi kan kalau paling depan kan biasa luas.
Tapi Iya. yang paling depan siapa? LO. Jadinya gue nggak paling depan banget. Bukan yang rawan mabok tuh di belakang ya? Ini dia. Iya. Anda salah, Anda harusnya di depan. Ya enggak sih, di belakang enak karena kan pada ngumpul di belakang semua. Jadi tuh ya itu tadi cowok-cowok pada depan, cewek-cewek pada di belakang, baru ya asik-asik sendiri lah gitu dah. Nah, kan lo kan berapa jam perjalanan? Nah itu mah. Nah itu. Pokoknya dari kan jam kita berangkat jam 4. Ya berangkatnya jam 4, nyampe di Iya, bat gitu ya. setengah 4. Berangkatnya ya jam 3-an lah, baru habis itu nyampe di Cilacap tuh jam 3. Jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Nah itu dari Cilacap ke Nuskamnya masih berapa jam lagi? Itu tuh dekat. Dekat. Jadi masjid Cilacapnya tuh cuman 10 menitan ya ke pelabuhannya itu buat nyebrangnya. Lu penyembuh. Oh, kok lu tahu? Kan itu nenek moyang saya di sana. Oh nenek moyangmu nih ngono. Nah, Nusa Kambangan. Astagfirullah. enggak, ini di Cilacap. Oh, di Cilacap. Nah, yang pertama kali lu kan datang nih, pertama kali yang lu rasain apa? Apa atau nggak yang lu lakuin lah begitu lu touchdown at Nusa Kambangan nih? Apa yang lu lakuin? Ini turun nih setelah lu mengembuskan nafas pertama lu di sono. Apa tuh? Bau-bau kejawaan. Wah, lu Jawa juga. Kayak koncoku wong Jawa kayak. Hawa-hawa. Gimana? Hawa-hawanya tuh ngeri kayak Adam juga. secara enggak dong. Adam dan Hawa. Namanya juga Nusa Kambangan kan. Iya. Sejarah gitu. Hawa-hawanya ngeri udah gitu katanya juga fun fact-nya setiap tahun kalau nggak salah itu ditaruh ular bertonton katanya untuk di sana. Ular kaduk. Waduh, Nggak ada. Fun fact-nya katanya sih gitu. Udah ditaruhin ular bertonton. Di sana juga ada banyak binatang liar kayak macan, terus landak-landak liar. Macan putih. Joko Kendil ada di sana berarti. Ada. Joko Kendil. Oh enggak. Yang mati lo Terangga. Sebelumnya kita mau mengucapkan turut berbelasungkawa buat Lo Terangga yang udah meninggalkan dunia ya. Mungkin emang dunia ini udah terlalu wide. Jadi dia pindah ke universe lain untuk mengandalkan di universe lain ya, di planet lain. Jadi yang terbaik buat keluarga ya. Mudah-mudahan yang ditinggalkan diberi ketabahan. Ya mungkin yang gue tahu sebagai anak FKDK Nusa Kambangan mungkin cuman kayak lapas atau penjara doang. Emang selain penjara ada apa lagi sih sana? Apakah ada wisata alam atau kayak tempat pusat lainnya? Kalau di bagian ujungnya itu ya pokoknya kan itu ada lapas Permisan. Baru nanti setelah lapas Permisan itu ada namanya Pantai Permisan. Pantai. Tapi itu katanya buat ini nggak sih apa Kopassus kayaknya? Iya. Buat Kopassus. Pelatihan. Ya kayak gitu lah. Oh. Jadi ya pantainya cuman ya kayak lepas doang gitu. Baru kiranya emang cuman lapas doang ya. Ternyata ada kayak rumah-rumah juga. Tapi mungkin rumah warga yang ikut ngurusin, mungkin kayak petugas kebersihan atau petugas apa gitu-gitu. Kayak petani sih kayaknya. Soalnya di sana sawahnya luas banget sawahnya. Benar. Baru Lumayan. pernah ke itu juga. Jadi nggak pure lapas. Oke, itu berarti hari pertama itu hari apa tuh? Hari apa? Masih ingat nggak? Senin dong. Ingat nggak? Hari apa? Soalnya kita cuma sehari doang. Jadi kan nyampe tuh jam 3 subuh tuh Hah? di Cilacap. Habis itu bersih-bersih gitu-gitu, makan pagi. Habis itu jam berapa ya? Jam 7-an ya, jam 8-an. Itu Iya. udah ini nyebrang. Baru nanti siang-siangnya kita udah balik. Jadi lu Cuman berapa jam doang. Habis makan siang kita balik. jadi total di sana berapa lama? Berapa hari? Kalau di Nusa Kambangan itu Iya, kegiatannya. hari doang. Karena kan setelah itu lanjut lagi pergi gitu. Jadi lu balik tanggal kita ini anak-anak baru balik kemarin hari Rabu malam. tanggal Tanggal berapa sih? 15. 15. Jadi jet lag nggak lu pada? Beda atmosfer gitu. Beda atmosfer ya. Ini Masih enak sih di sana adem. nah itu tadi kan lu jelasin tuh hari pertama ngapain aja dan itu pas lu kegiatan apa yang lu lakuin di hari pertama pas lu nyebrang bolak-balik itu yang setengah hari itu agendanya apa aja? Di lapas gue sih ada namanya lapas Kembang Kuning. Dia itu kita wawancara narapidana yang kebetulan gue dapetnya dia lulusan dia dapat vonis hukuman mati tapi kemarin dapat gerasi ya katanya ya jadi seumur hidup. Dia hitungannya pengedar narkoba tapi dia jaringan internasional gitu. Kalau Angel gimana nih? Kalau gue kan itu di lapas Permisan. Kebetulan kelompok gue tuh enaknya kan ada beberapa WBP-nya lagi apa sih kegiatan membatik gitu ya. Baru nanti akhirnya si sipirnya tuh kayak bilang ya udah terserah nih kalian mau ngambil siapa gitu buat diwawancara gitu kan. Akhirnya gue dapetnya
dia kasus pembunuhan. Tapi itu dia sebenarnya berdua tuh sama temennya. Tapi karena temennya ngelimpahin semuanya ke dia, jadinya si temannya itu cuma dapat 13 tahun. Si yang bapak yang gue wawancara ini dia seumur hidup. Beban juga temennya ya. Iya. Beban juga nih temen kayak gitu tuh. Baru yang jadi yang jadi pertanyaannya itu dia pas divonis tuh nggak ada barang bukti sama sekali. Jadi cuma pure pengakuan doang. Jadinya kayak nggak adil gitu kan ya. Yang satunya cuma 13 tahun, yang satunya seumur hidup. Dan dia udah beberapa kali ngajuin gerasi gitu, tapi sampai sekarang nggak pernah disetujuin. Itu warga binaan ya. Iya. Ya, itu yang kali itu jadi itu hari pertama ya yang lu ketemu warga binaan. Iya. Terus kita ke Nusa Kambangan ya. Nuskam. Nah itu reaksi warga binaannya tuh gimana pas ketemu itu puluhan mahasiswa ada nggak? Puluhan nyampe nggak? Ratusan mahasiswa. Apakah mereka culture shock atau mereka menganggap itu apa ini? Bagaimana? Reaksi para binaannya gimana? Warlocknya. Kira manusianya sangat Iya. Kalau di tempat gue sih, Wong Cilacap. tapi kalau di tempat gue lumayan nggak kaget banget, tapi ya lumayan kaget soalnya kan mahasiswa ya, baru mereka cerita jarang gitu mahasiswa datang ke sana. Jadinya pas mereka diwawancara juga ada juga kayak tempat gue tuh ada beberapa yang senang karena ya kan mereka di lapas terus ya, yang berinteraksi sama orang lain di luar lapas itu. Jadi pada saat ada orang baru datang mereka kayak wah sedikit excited gitu. Kalau di tempat gue sih Pak ada namanya Mimi. Gak apa-apa. Habis itu apa namanya? Dia tuh salah. Dia tuh apa namanya? Dia kan seumur hidup ya. Iya. Dan dia dari tahun 2000. Jadi 22 tahun. Udah 22 tahun. Makanya mungkin dia nggak terlalu kaget sih untuk ketemu mahasiswa kayak kita. Karena banyak juga ya udah wawancara dia. Kayak gitu. Kalau di RSKO Cibubur ada namanya petok-petok ya, iya kan? Petok-petok, iya. Jadi orang beranggapan dia bisa ngomong sama ayam. Oh ya. Karena ini RSKO cuk. RSKO. Ini RSKO. orang stres. Kebanyakan ini narkoboy. Rehabilitasi gitu. Tapi di sana bukan pusat rehabilitasi, bukan. Berarti beda. Berarti Cuman buat lapas doang. ada yang mau nanya, Mer? Next. banyak dong pertanyaan. Silakan, gas. Selain yang kalian wawancarain itu, yang dapat kalian wawancara, ada nggak sih kalau misalnya denger dari teman kalian gitu, ada kasus yang mencuri perhatian kalian? Mencuri perhatian. Kalau dari gue sendiri, kasus gue sendiri sih yang mencuri perhatian, soalnya ya itu yang dia udah dapat seumur hidup, tapi tanpa alat bukti sama sekali gitu kan, cuman pure pengakuan. Sedangkan kan yang gue pernah belajar tuh kalau orang bisa divonis kan harus ada minimal 2 atau 3 barang bukti gitu kan ya. Jadi kayak masih jadi pertanyaan sampai sekarang. Iya, kadang dia bisa dapat seumur hidup gitu. Dan itu semua yang jadi beban tuh temannya dia. Iya. Nah, temannya tuh pasti tanya sama hakim, tahu nggak? Saya tidak tahu yang mulia. Jawabnya kayak gitu dia. Kayak kasusnya itu. Iya. Iya kan itu cuma ngomong ke atasan kan yang mulia saya tidak tahu. Iya. Dan itu perbuatan yang tidak jujur. Tapi yang mulia tapi banyak ada tapinya deh. Banyak meragukan ya, agak-agak keceplosan mungkin. Baru tapi itu kan dia cerita tuh. Lu soleh-solihun atau siapa lu? Tapi kan Lagi. Maksudnya dia cerita yang ditangkap duluan kan tuh temannya. Tapi yang diberatin ke dia gitu loh. Jadi kayak aneh aja udah. Iya. Lo ada nggak kasus yang ultimate lah? Menurut gue sih gue sendiri, soalnya dia kan hitungannya jaringan internasional. Ikut-ikut gue lo ya. Nah, serius. Nih, pertama dia jaringan internasional. Selama setahun dia udah jadi kurir selama 7 kali. Udah gitu yang terakhir dia ini ketangkep, dia ke London. Wah. Udah mau ke London. Bekasi ya? Enggak dong, London beneran. Oh. Kira London School. Enggak. Habis itu untuk kasus terakhir dia ini ketangkep tangan di Suta, BTW. Bandara ya? Bandara Soekarno-Hatta, ketangkep tangan. Udah gitu dia divonis. Terakhir dijanjiin bayarannya $12.000 dalam tahun itu ya, kan lumayan banyak tuh. Iya. Setahun Gimana? atau maksudnya sekali? Ini tahun itu ya zaman itu kan? Zaman itu? Iya, yang 22 tahun lalu. $12.000 itu di terakhir nganter kemarin yang waktu ke London itu. Iya. Satu kali nganter aja. Iya, 1 kali nganter. Lumayan juga tuh. Ayo. Lo ke Suta aja, lo ngeliatin mana yang mencurigakan, yang gerak-gerik mencurigakan lo ini. Kayak ini deh. Mas gitu. Nah, Biar dapat uang.
Jadi itu ya. Jadi jawabannya udah dapet tadi tuh yang mana kasus yang paling ultimate. Lanjut Mario. Lagi balik ke suasana Nusa Kambangan nih. Kan kita kan tadi tuh udah banyak dengar kalau misalnya serem, kalau misalnya angker kayak gitu. Tapi kalau setelah kalian sampai ke sana gitu, ada perbedaan nggak sih dari apa yang didengar atau malah ternyata bener kalau itu tuh serem, banyak setannya mungkin. Oh. Kalau dari gue mungkin karena kita datangnya siang ya, jadi biasa aja gitu. Cuman karena kan dari pelabuhannya buat ke lapasnya itu juga lumayan jauh, jadi kita naik apa sih tuh kayak bus. Naik bis lapas. Iya, bus lapas buat Yang ada tahanan. jaring-jaringnya gitu loh. Iya. Oh, ada bis lapas. Iya, naik- Pasti nggak pakai AC. Enggak. Pakai. Oh, buset. Angin doang itu. Punya gue pakai. Lu hibah utama kali lu. Damri ya. Buset Damri, lu gila lu. Keren amat bang. Kalau punya gue pakai, dan itu kan lumayan lama ya. Dan ngelewatinya itu kan hutan-hutan, jadi kalau malam mungkin bakal serem sih. Cuman kalau siang, ya lumayan biasa aja gitu. Itu ngomong lu nginep di rumah warga ya? Tapi bukan di Nusa Kambangannya. Itu berapa lama yang di rumah warga nih? Dua malam. 2 malam. Itu setelah dari Nusa Kambangan. Oh, lu stay. Abis itu ujung-ujungnya pesta-pesta di Malio katanya nih. Enggak sih. Malioboro. Iya. Tapi nggak pesta. Oh enggak. Yang pesta dia yang ini nih. Itu gua kan terakhir kali ke Jogja kan tahun lalu. Emang bener Malioboro tuh kawasannya udah dimasukin ke dalam satu gedung semua. Malioboro itu. Iya emang. Jadi Bukan kawasannya, tapi penjualannya. penjualannya. Penjualnya. Jadi sepi dong. Sisi kanan kirinya udah sepi dong. Tetap ramai kayak pejalan kaki gitu aja. Tapi penjualnya kan kita taunya kayak dulu kan kayak mereka dagangannya di pinggir. Iya, yang jualan belangkon. Tapi sekarang dibangunin Iya nggak semua jual belangkon sih. pasar terus Selain belangkon apa lagi nih jual? Ada yang jual pijit tuh nggak lu? Jasa pijit. Jasa. Itu menjual jasa. Bisa menjual jasa. Kimchi. Ini selama di sana lu nyobain makanan khas Cilacap atau ada nyobain apa lu? Khas Cilacap apa ya? Nggak ada. Ada deh. Berarti masakan rumah lu makan. Iya mas kan. Soalnya itu kan emang padat banget ya waktunya. Kegiatannya banyak. Ya makan yang disediain aja gitu nggak jajan kulineran. kan tadi kan apa tuh tadi kalau misalnya yang bagian kelompok lain katanya ada yang itu sapi ya ternak sapi. Iya. Itu di lapas terbuka namanya. Kalau nggak salah di sana waktu kemarin sisa 4 narapidana kalau nggak salah ya, soalnya gue bukan di sana. Udah gitu mereka kayak bingung kan mau ngapain, mau wawancara gimana. Jadi mereka diajarinnya cara berternak sapi sama membuat kompos. Jadi kayak ada proker sendiri. Tapi itu sih kan kalau lapas terbuka tuh kan yang minimum ya, minimum security. Iya, Jadi kan kalau di Nusa Kambangan tuh kayak ada 4 kategori, kayak minimum, medium, high, baru super high kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, yang lapas terbuka tuh buat tahanan yang dia masa tahanannya tinggal 1 tahun, yang udah mau bebas lah istilahnya. Jadi ya sepi pas saat kita datang gitu, dan kebanyakan kalau dari cerita teman gue ya itu pas mereka mau wawancara pasti bapaknya cuma ngomong kayak gini kayak ya udahlah mbak, itu udah masa lalu, saya nggak mau cerita kayak gitu. Oh. Gila masalah. Iya. Betul. Ya, terus ntar aku mau tanya nih, maksudnya ada perbedaan. Itu kan high, medium, bla 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 itu. Itu kira-kira terus yang klasifikasinya kayak gimana sih? Maksudnya yang di high kayak gimana, yang di itu gimana? Ya, misalkan ya, kalau misalkan yang di maksimum nih yang gue dengar tuh dia dalam sehari boleh keluar ke lapangannya gitu cuma dikasih jatah 2 jam gitu loh misalkan. Kalau misalkan yang medium kayak tempat gue itu kayak sehari mungkin dikasih 5 jam gitu loh untuk keluar lapangan. Dia boleh olahraga, boleh ngapain, boleh ini itu segala macem. Kalau misalkan yang di terbuka dia dibebasin sih, emang di luar lapas gitu ya dia hitungannya ya. Jatuhnya kayak udah masyarakat gitu. Kayak dia jadi masyarakat di sana, dia ada kayak perkampungannya gitu. Jadi bebas gitu sih bedanya. Sama ini sih kemarin tuh dibilangnya kalau orang-orang yang masuk kan yang WBP gua yang gua wawancara itu dia kebetulan udah beberapa kali dipindahin ke lapas yang high gitu. Jadi kalau lapas yang high itu kalau nggak salah lapas batu, lapas besi itu kan ya. Sama narkotika. Ya, nah WBP gua tuh pernah dipindahin ke sana karena dia pernah bermasalah sama WBP yang lainnya di lapas Permisan itu. Jadi ternyata kalau lu bermasalah di lapas lu bakal dinaikin ke lapas yang lebih tinggi gitulah. Jadi anggapannya kayak jera gitu. Jadi nanti kalau dia udah anggapannya udah bertobat gitu, ya nanti dia dikembaliin lagi di lapas semulanya.
Itu di yang Nusa Kambangan itu ada sesi pengakuan dosa nggak sih? Itu kurang tahu ya, mungkin Nggak ada. ada, tapi Kalau akhir tahun ada. Akhir tahun mungkin ada. Nah itu kan tadi misalnya udah ada kayak berapa jam dikasih keluar dari itu ruangan tahanan gitu. Terus mereka sehari-hari ngapain aja sih? Ada tahu? Rutinitas. Iya rutinitasnya apa? Yoi. Seperti narapidana lainnya, warga binaan lainnya ya kerjaannya cuman ya apa? Kayak mengaji yang untuk bagian Islam. Jadi katanya ada yang membatik juga katanya. iya, ada di juga tempat tuh. gua ada. Tempat dia membatik. ada. Tempatnya Angel. Di tempat gua tuh ada membatik, bakery, kantin gitu-gitu lah. Oh. Jadi banyak kegiatannya. Seru tuh. Iya. Apalagi yang di lapas terbuka katanya seru sih. Iya. Dan Kita lebih gue yang deket-deket aja dulu kita kayak RSKO, Yang petak-petak tadi. petok-petok. Petok-petok udah keluar, udah normal deh, udah sembuh, udah gak lucu. Selain dapat wawancara, maksudnya pemenuhan tugas yang diberikan masih. Itu kalian dapat apa aja kira-kira di Nusa Kambangan? dapat hikmah. Apa sih? Experience-nya sih parah gitu. Kayak nggak semua, ibaratnya nggak semua kampus kan bisa dapat kayak gitu, kesempatan kayak gitu. Udah gitu kita salah satunya gitu dari kriminologi. Apalagi kemarin yang gue wawancara itu dia kaget banget sih kalau kita dari kriminologi. Iya. Soalnya kan biasa rata-rata tuh sosio, Iya. kalau bukan sosio antro. Anak gitu-gitu. hukum juga Iya anak biasa. hukum. Iya, Makanya, karena tapi itu aja awalnya lu inget gak sih yang di bagian depannya kita ditulisnya Fakultas Hukum Universitas Budi Luhur, ya kan? Iya. Awalnya dikira ditulisnya itu, tapi kayaknya udah diganti gitu, jadi fisik. Betul. kan ini kegiatannya ada hari kedua. Nah hari kedua ini kan ada kegiatan penyuluhan. Ada topik apa aja sih yang dibahas? Itu penyuluhannya di sana di Nuskam juga kan? Itu bukan. Jadi kan kita setelah dari Nusa Kambangan itu tinggal di rumah warga. Iya. Itu di desa wisata Gabugan. Ah. Iya Gabugan. Jadi kita lakuin penyuluhan ke warga-warga situnya. Oh, penyuluhan. Berarti sekaligus mengedukasi gak sih? Mengedukasi Iya. warga. Jadi dari kita tuh masing-masing kelompok ada, jadi itu ada berapa belas kelompok gitu dari dua angkatan kita. Nah, yang kelompok gua mengenai narkotika. Kalau dari Angel apa tuh? Dari gua kejahatan apa ya? Kekerasan seksual. Ya kekerasan seksual. Bullying. Gitu. Kita presentasi ke masyarakat. Wih, PPT. Iya. Wih, gila modern juga. Masyarakat bukan kagum sama ini ya, sini kagum sama PPT ini kok bisa ya semodern ini. Enggak juga. Siapa tahu soalnya kan Kan desa wisata ya, jadi udah sering lihat gitu. PPT udah sering lihat gitu ya. Template-template yang bagus gitu. Tapi yang bukan serunya itu pas sebelum penyuluhan dari warga sana itu kayak ada karawitan gitu dulu. Jadi ya kita seru dulu lah dikit-dikit. Ikut karawitannya nggak? Enggak lah. Nonton doang, menikmati aja. Udah nih, udah habis pertanyaannya. Belum habis. Tenang, kita masih ada segmen selanjutnya yaitu baper apa? Baca pertanyaan. Yup. Ya, kembali lagi di Baper baca pertanyaan edisi akhir tahun. Ngomong-ngomong akhir tahun lu mau kemana Mar? Ada rencana nggak akhir tahun mau kemana? Mau jawaban jujur apa? Yang Buat. yang pas buat di kontenin apa? Terus kan. Jawaban yang berbeda ya. Iya. Itu kayaknya. Tapi lu katanya tahun ini Jogja ya? Yoi dong. Berarti lu tahun ini ke Jogja udah berapa kali lu? Kayaknya akhir tahun ini sih tepatnya. Udah 3-6 kalian Pak. Bolak-balik. Tiap minggu deh. Berarti lu tahun baru di Jogja ya? Iya, benar. Selamanya di Jogja, nggak pulang lagi ke sini? Nggak apa-apa, lu mau naik terus kan? Lu mau kelas karyawan atau mau kelas reguler tetap lah? Gak tau deh, yang penting bisa menghidupi. Alhamdulillah. Oke, kita masuk langsung ke pertanyaan pertama buat mereka berdua. Nah, setelah lu dari Nusa Kambangan begitu selesai agenda segala macem, lu jalan-jalan kemana aja? Benteng Pendem nggak? Benteng Pendem. Apa itu? Itu sebelahnya Nusa Kambangan kan ada benteng. Iya. Palingan ini sih nggak ada sih kalau dari Nusa Kambangan nggak ada. Maksudnya nggak ada rencana kemana-mana daerah situ? Enggak, kita langsung pergi ke Jogja. Langsung itu Jogja Cilacap. Cipulir lagi. Cipulir, Cilacap. Berapa jam? Gitu ya. Pokoknya kan kita pulang itu, soalnya kan berhenti makan juga ya, jadi nggak kehitung sih ada makan berapa sore. lama. Ya. Iya. Tapi ya agak lumayan lama lah.
Lumayan lama. Itu namanya kan jalan-jalan itu pas lu dari Nusa Kambangan. Kalau gue waktu living kan gue dapat oleh-oleh salak nih. Satu apa namanya? Satu keranteng. Muhammad Salah. Muhammad Salah, Pak. Marhaban FC, Pak. Marhaban FC. Siapa? Mau titip salam buat Messi nggak? Buat nyemangatin Piala Dunia? Enggak dong. Prancis. Apa Ronaldo kan udah kalah. Prancis ini, siapa? Ini yang minum es jeruk waktu kecil sama namanya? Mbappe. Mbappe. Untuk Mas Mbappe semoga menang. Gini dong, gini. Itu bukannya Mbappe ya? Enggak dong, satunya? itu si Siapa? Neymar. Ricardo itu. Iya. Nah, karena kalau gua kan salak tuh itu. Salak. Lu oleh-oleh dari Nusa Kambangan apa? Misalkan dikasih sama orang rumah, dikasih petua atau oleh-oleh mungkin keripik atau apa? Oleh-oleh. mungkin gue dapat kalau dari Nusa Kambangan oleh-oleh terpenting yang gue dapat tuh ilmu dan experience. Sungguh-sungguh. Dan experience itu berharga banget. Lu apa Anjel? Sama. Sama. Karena kan di Nusa Koneksi. Di Nusa Kambangan kan kita nggak nginep, jadi emang cuma belajar doang gitu. Betul. Ceritain dong waktu wawancara WBP, apa aja yang diceritain sama mereka? Yang diceritain yang tadi sih kayak yang kalau dari gue ya, yang dia kesel karena dia dapat seumur hidup tapi temannya cuma 13 tahun. Tapi di sisi lain dia dia kayak menerima aja gitu, dia di lapas Permisan dari semua, kan dia sempat dipindah-pindah tuh ya di lapas yang lainnya, dari semua lapas dia kayak bersyukur bisa tinggalnya di lapas Permisan gitu, karena yang dia rasain dia masih menjadi manusia deh kalau di lapas Permisan gitu. Masih dimanusiakan. Iya. Emang kalau di lapas lain dia apa ya? Dipersapikan. Tidak dong. Ya, nih. Ngapain gitu? Ya enggak, kalau di lapas lain itu kan kayak tadi yang Jadit bilang ya, kayak lapas Batu itu cuma 2 jam mereka boleh keluar. Selebihnya kan dalam kamar. Nah, dalam kamar itu pun Sel dong. iya dalam sel Sel. maksudnya. Kamar sel. Ruang sel. Ya dalam sel itu ya mereka nggak ngapa-ngapain gitu, kayak literally cuma diem doang gitu, nggak bisa ngapa-ngapain, TV pun nggak ada. Di sana ada anak kecil nggak? Nggak ada. Enggak, yang di Warlock, yang di perumahan. Nggak ada. Nggak ada. Perumahan. Di sana nggak ada sinyal juga tau. Iya, nggak ada sinyal. Jadi kita Sama sekali nggak ada sinyal. Wih, de. Narapidana ada yang bully nggak? Ada. Ceritain. Ada sekitar 2, kalau nggak salah lupa inget sih, 200 berapa? 216 ya? Yang bulenya. Oh bule, WNA. Iya WNA-nya. 200-an iya. 216 kalau nggak salah itu. Banyak juga. Mereka jadi udah bisa jongkok sekarang. Banyak yang bisa jongkok. Terus yang bolong ada ya? Enggak dong gitu. Udah gitu mereka udah mungkin gara-gara udah lama di lapas Nusa Kambangan jadi bisa bahasa Indonesia. Terus makanannya juga udah bukan makanan mereka lagi, bisanya sekarang makanan kita. Dan mereka juga nggak cuma di satu lapas doang, jadi kesebar juga. Mencar. Tergantung dari pola pikir mereka sih sebenarnya. Kalau misalkan yang high security, iya tau. Bukan pola pikir dong namanya. Apa namanya? Ideologi. Nah, Ideologi. tapi serius. Iya. Bukan, ya tergantung kejahatannya seberapa berat. Iya, sama kalau misalkan dia bisa ngasut Oh iya. warga binaan lain, itu dia masuknya langsung ke maksimum security. Iya, radikal yang Kan. Ada lalu jawab. yang anti NKRI maksud gua, itu pasti udah masuk ke yang maksimum lapas maksimum security kayak gitu. Oh ya itu, dijelasin bapaknya ya, Dijelasin kayak kalau gitu. orang-orang yang masuk di Nusa Kambangan tuh orang-orang kayak kan kalau di lapas di luar Nusa Kambangan nih masih banyak juga yang divonis 20 tahun. Tapi yang jadi Iya. pertanyaannya kenapa nggak masuk Nusa Kambangan kan? Iya. Nah itu ternyata bakal diseleksi lagi gitu loh. Jadi kalau WBP-nya itu berpotensi membahayakan sesama WBP, sesama petugas lapas dan masyarakat sekitar, itu bakal dipindahinnya ke Nusa Kambangan. Betul. Di sana emang banyak banget terorisnya sih, sumpah. Yang di maksimum security itu isinya kebanyakan teroris. Terorisnya yang termasuk yang korban. Maksudnya pelaku-pelaku pengeboman sebelumnya nggak? Atau
Terakhir tuh yang ngebom di kantor polisi ya, kalau nggak salah. Yang ya? di Bandung. Yang di Bandung itu alumni Nusa Kambangan. Iya, itu Buset. orang suka banget. Itu bukan dibanggain sih, cuman dia kayak gitu. Sebelumnya pernah ngebom juga, jadi udah keluar gitu. Iya. Iya. Yang terakhir kan dia bom bunuh diri ya? Iya. Kalau nggak salah. Ya, dan Iya itu kan? petugas lapasnya cerita kayak mereka tuh udah nggak ada apa ya, udah nggak ada cara lagi gitu untuk menginikan dia. Iya, mau gimana lagi kalau udah ideologi udah beda kan udah susah ya. Iya. Dari Tapi katanya dia protes, maksudnya ngebom itu kan karena apa RUU yang disahin baru itu kan. Iya Jadi iya. sebenarnya dia emang NKRIs banget atau ya? Itu kita nggak tahu. Entah lah. Ya. dari mana ya? Dari mana? Nggak banyak sih. Maksudnya ya Rata-rata dari mana gitu? Dan kasusnya apa? nggak ada. Biasa kayak Kebanyakan tuh yang narkoba sih kebanyakan. Iya, Soalnya kan internasional. Iya, mereka pada bilang banyak yang nggak tahu kalau peraturan Indonesia itu nggak boleh pakai narkoba. Makanya waktu kemarin ada di lapas apa gitu, gue lupa. Dia naruh karton kayak free drugs gitu loh. Jadi di Indonesia legal narkoba sampai ke segitunya. teman gue juga yang pas dia wawancara tuh sampai si WBP itu kayak nanya kayak aku Indonesia sampai sekarang nggak legalin narkoba sih, padahal kan bisa ya buat kebutuhan apa kesehatan gitu-gitu. Iya. Kayak dia mempertanyakan balik ke teman gue. Segitunya emang. Kan kayaknya dari tadi kan itu ya udah di apa? Kalau khusus apa pidana mati kayaknya enggak ya. Kalau misalnya di Nusa Kambangan gitu. Oh, banyak. Banyak. Tapi kan nggak khusus kan? Maksudnya sampai akhir aja gitu loh, sampai seumur hidup gitu loh. Banyak pidana mati sama pidana seumur hidup tuh banyak di sana. Justru. Kan di sana juga ada tempat buat eksekusinya. Iya, jadi kita nggak bakal tahu tuh mereka bakal dieksekusinya kapan. Mereka juga nggak bakal tahu, jadi nunggu waktunya aja. Eksekusinya dikasih tau nggak kayak gimana jenisnya? Kan Prosedur. ditembak. Kalau nggak salah tembak sih. Iya, Tembak doang ya? yang kita tahu sampai sekarang tembak doang. Nah, katanya tuh dieksekusi mati pas hari ulang tahun mereka ya. Oh, Enggak juga dong. Oh, siapa tahu. gift-nya gitu banget. Birthday gift-nya pagi. Ikut sini langsung digembok aja. enggak juga. Namanya bukan happy birthday, happy day. Iya, in your birthday juga. It's your day. Masih ada Mar? Ada yang Oh, apa itu? ini banyak banget dah. Ini Ini. request nggak? Ini khusus Ini request. Siapa yang request? Siapa yang request sebut namanya? Om tercinta Alvin. Yo, Enggak jadi. Skip. Oke. Pertanyaannya, ada nggak sih dosen yang marah-marah sama kalian? Itu di bawahnya si Busro ngomong ya. Iya. Nggak tahu, banyak cuma atasnya doang. Iya. Tapi maksudnya ada nggak sih yang bikin hal ribet antar pembimbing dan Dona prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Menurut gue sih dosennya baik-baik, gila. Emang ini banget sih. Apa? Membantu banget, membimbing kita banget dosennya. Terima kasih dosen berluhur. Saya suka. Ini lu by the way lu berdua tuh nganggep Nusa Kambangan ini sebagai jalan-jalan atau wisata edukasi atau healing atau apa tuh? Experience. 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 Apalagi yang pas ditambah pas liburannya yang ke Merapi itu kan. Itu nambah experience lagi. Itu gunung sebelah. Meletus Gunung sebelah. ini sekarang. Gunung sebelah. Tuh katanya harus meletus gunungnya. jangan, karena sama tidur. Hah? Iya Merapi kan udah lama banget nggak baru susah. Siapa yang tiduran? Katanya setahun sekali ya dia. Enggak, 4 tahun sekali. 4 tahun. Oh, yang 4 tahun sekali. Ini juru kunci ini. Iya, ngapain nih? Selesai ya. Itu keliling-keliling ada turnya gitu kan kayak Naik jeep gitu loh, naik Iya, jeep. naik jeep. Iya, naik Jadi kayak ke bunker ya. Bunker, batu alien. Iya, iya. Itu apa lagi? Museum. Museum Merapinya. Ini. Museum. Sisa hartaku. Iya, Iya, benar, itu. benar. Baru Siap. terakhir di Kali Kuning ya. Iya, Itu. kita off-road. Salah. Nah, itu udah kan Mar? Cukup sekian buat King Kong kali ini buat teman. Iya, tapi sebelum itu kita juga pengen ngingetin bahwa sebentar lagi Natal. Jadi Dan tahun baru. Jadi bagi merayakan silakan dirayakan semeriah mungkin. Mudah-mudahan bisa ketemu dengan keluarga tersayang dan mudah-mudahan 2023 barokah always. Iya. Iya, keren. Itu Mar. Oh, sosmednya. Ini Mario aja ngomong deh. Di itu apa? Lu pada punya sosial media nggak? Coba Dilan dulu, Dilan ngomong. Dilan, kamu nanya. Kamu nanya. Palingan kalau ada yang mau nanya-nanya, Iya.
Lu pakai fitur Instagram yang paling baru yang notes tuh. Oh ya notes ya. Instagram gue _mujadid MUJADDID. Ini di bawah nanti dijelasin nggak? Tolong ya. Nah, ini Angel apa? Sosial media silakan. Instagram gua Pitoy double L. Double O. Isinya apa? Gak ada. Nggak ada. Ntar kita nggak main ya? Iya. Bukan untuk umum. Bukan untuk umum. Emang nggak ada main emang nggak ada main. TTA. Iya. Oke, sekali lagi kita mau bilang terima kasih buat Dilan sama Angel yang udah meluangkan waktu di sini. Terima kasih banyak. Maria, ada yang mau dikatakan dulu sebelum selesai? Ini kita ketemu lagi tahun depan loh. Bulan depan sih, Januari. Jaga kesehatan ya semuanya. Jadi Kita ketemu terus deh. kita akan melegalkan bahwasannya 2023 akan ada virus zombie. Waduh, yang nggak cuma alam. Apa? Tapi kayak Lu bakal kecelakaan gitu maksudnya? Terima kasih banyak LMK, thank you. Sampai ketemu lagi tahun depan. Dah.